Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini untuk membahas mata kuliah manajemen data. Baik, tanpa berlama-lama, video ini untuk penjelasan materi mata kuliah manajemen data kita akan langsungkan saja. Baik, kita layarnya fullkan dulu. Baik, untuk manajemen data. Nah, di sini ada definisi dari manajemen data serta manajemen data. Nah, kita lihat satu persatu apa sebenarnya. Untuk manajemen adalah suatu pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Nah, itu pengertian dari manajemen. Nah, kemudian untuk data merupakan bahan yang berupa huruf, simbol, angka, gambar, suara atau penggambaran dari kejadian. Itu pengertian dari data. Sedangkan untuk manajemen data adalah ilmu dan seni tentang prosedur atau metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Nah, jadi dari pengertian manajemen dan data ini, untuk pengertian manajemen data adalah ilmu dan seni tentang prosedur atau metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Nah, di sini ada dua untuk jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Nah, itu pengertian dari jenis data primer. Data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Jadi, orangnya langsung. Nah, contohnya adalah data hasil kuesioner terhadap responden. Kemudian yang kedua, data hasil wawancara langsung. Kemudian yang ketiga adalah data hasil survei. Nah, ini adalah 3 contoh dari jenis data primer. Nah, sedangkan untuk jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Nah, contohnya adalah data sensus penduduk oleh BPS, kemudian data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO. Ini sebagai contoh saja. Data-data penyakit lain juga bisa. Kemudian data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Gitu. Jadi perbedaannya adalah ketika jenis data primer adalah orang yang melakukan penelitian yang terjun langsung untuk mendapatkan datanya. Nah, sedangkan untuk jenis data sekunder adalah data yang sudah tersedia, contohnya di Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, atau di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi data yang ada memang di pihak atau sumber yang lain telah tersedia datanya. Nah, biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan data diterima dalam bentuk jadi seperti diagram, grafik, dan tabel. Nah, itu dia. Seperti dikatakan tadi bahwa data sekunder ini adalah data yang sudah tersedia, ya, data yang sudah ada, sudah dalam bentuk jadi seperti dalam diagram, grafik, dan tabel. Nah, sedangkan primer adalah data yang belum sama sekali didapatkan dari pihak lain. Jadi data primer ini adalah data yang kita dapatkan secara langsung tanpa perantara. Nah, kemudian untuk struktur manajemen data, ini di sini ada 4. Yang pertama input, kemudian proses, kemudian analisa data, kemudian yang keempat adalah penyajian data. Nah, tentunya keempat ini adalah menghasilkan output yaitu informasi. Nah, untuk inputnya data mentah itu kuesioner. Nah, jadi bisa kita ambil contoh pada saat
praktik belajar lapangan, nah itu kita membagikan kuesioner kepada responden. Nah, jadi data seperti itu. Nah, itu data pertama. Nah, kemudian setelah data yang kita dapatkan dari kuesioner, kita teliti, kemudian kita masukkan masuk dalam proses berikutnya adalah bagian proses, yaitu editing, coding, tabulating, entry, cleaning, dan describing. Nah, untuk pengertiannya sendiri, untuk proses, nah, untuk editing, memeriksa data yang terkumpul apakah ada kesalahan. Jadi kita edit ketika ada data yang terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nah, kemudian yang coding, pemberian nomor kode atau bobot pada jawaban yang bersifat kategori. Nah, contohnya, contoh jenis kelamin laki-laki kodenya 1, kemudian jenis kelamin perempuan kodenya 2. Nah, atau pendidikan SD 1, pendidikan SMP 2, pendidikan SMA 3, dan seterusnya. Jadi kayak seperti itu. Nah, kemudian tabulating, penyusunan perhitungan data berdasarkan variabel yang diteliti, kemudian diolah melalui komputer. Nah, itu tabulating, perhitungan data atau penyusunan. Kemudian untuk entry data, memasukkan data ke komputer untuk keperluan analisa atau dimasukkan dalam software tertentu seperti itu. Contohnya adalah SPSS. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cleaning, memeriksa data dan melihat variabel yang digunakan apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, seperti itu. Kemudian describing adalah menggambarkan atau menerangkan data tersebut. Nah, jadi apakah ini data jenis kelamin atau pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi itulah proses. Ada editing, coding, tabulating, entry, cleaning, describing. Oh, entry datanya tidak ada ya. Ya. Tambahkan tadi. Nah, kemudian setelah diproses datanya, kemudian masuk di analisa data. Nah, analisa data ini adalah terdiri dari dua. Yang pertama univariat, kemudian bivariat sama multivariat. Nah, kalau kita melihat analisa data ini, ketiga ini, pertama univariat. Artinya analisa univariat ini adalah kita hanya mengetahui gambaran atau tingkatan. Jadi setelah data kuesioner yang kita kumpulkan, nah untuk analisa univariat ini adalah kita lihat, kita kumpulkan semua kuesioner yang telah terisi, kita lihat berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah, kayak gitu. Jadi hanya sampai di situ saja tingkatannya. Nah, kemudian untuk bivariatnya ini biasanya untuk mencari hubungan atau chi-square. Nah, seperti itu. Jadi kita mencari hubungan antara jenis pekerjaan dengan penyakit. Seperti itu. Jadi kita mencari hubungan apakah pekerjaannya itu berhubungan tidak dengan penyakit yang dialami. Seperti itu. Atau jenis kelamin berhubungan dengan penyakit yang diderita. Nah, kemudian multivariat. Nah, multivariat ini adalah lanjutan dari bivariat. Nah, artinya ketika bivariat ini untuk mencari hubungan, maka multivariat ini adalah mencari yang paling berhubungan dari yang berhubungan. Nah, jadi contohnya jenis kelamin berhubungan dengan penyakit. Kemudian pekerjaan juga berhubungan dengan penyakit. Maka kedua itu dianalisa data multivariat, kita cari mana yang paling berhubungan antara jenis kelamin dan pekerjaan. Kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyajian data. Nah, ini yang terakhir adalah penyajian datanya dalam bentuk tabel ataupun chart ataupun diagram. Nah, itu. Jadi setelah data diinput, kemudian diproses, kemudian dianalisa, terakhir adalah penyajian data. Itu dalam bentuk tabel ataupun chart ataupun diagram. Nah, contohnya jenis jenis kelamin laki-laki jumlahnya sekian, persentasenya sekian. Jenis kelamin perempuan jumlahnya sekian, persentasenya sekian. Jadi seperti itu. Nah, struktur manajemen
terakhir adalah outputnya atau informasi. Jadi setelah data yang kita dapatkan, kita kumpulkan melalui kuesioner, tanpa melalui proses analisa data dan penyajian data, maka belum bisa dapatkan informasinya. Nah, ketika melalui 4 proses ini, input, proses, analisa data, dan penyajian data, maka didapatkanlah outputnya atau informasi dari hasil kuesioner tersebut atau dari hasil penelitian tersebut. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah skala ukur. Nah, skala ukur ini adalah terbagi atas 4. Yang pertama adalah nominal, kemudian kedua ordinal, ketiga rasio, yang keempat adalah interval. Nah, skala ukur nominal di sini tidak ada tingkatan. Yang pertama jenis kelamin dan warna. Jadi tidak ada tingkatannya di sini. Itu ya. Untuk nominalnya tidak ada angkatan. Tidak ada tingkatan. Kemudian yang ordinal ada tingkatan. Contohnya pendidikan. Pendidikannya SD, kemudian naik lagi SMP, kemudian SMA, kemudian naik lagi perguruan tinggi S1 atau D3, kemudian D4, kemudian S1, setelah itu lagi S2, S3. Nah, terus. Nah, kemudian untuk pangkat, kepangkat di sini adalah golongan gitu ya. Golongan 2A, 2B, 2C sampai 2D dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah rasio. Ada titik nol mutlak, berat badan dan tinggi badan. Jadi ada titik nol mutlak dari startnya dia. Jadi contoh berat badan 45, terus kayak gitu. Tinggi badan. Jadi titik nolnya mutlak. Jadi tidak ada tinggi badan yang minus 45, tidak ada. Itu ya, untuk rasio. Kemudian yang terakhir adalah interval. Nah, interval ini tidak ada titik nol mutlak. Contohnya suhu. Nah, suhu kita ambil contoh di Indonesia bisa sampai 27 sampai 30. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di daerah kutub minus 6, minus 7 dan seterusnya kayak gitu. Jadi tidak ada titik nol mutlak. Jadi inilah adalah skala ukur dari data. Jadi ada 4, nominal, ordinal, rasio, interval. Nah, kemudian yang terakhir adalah manfaat manajemen data. Yang pertama adalah mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui permasalahan kesehatan. Jadi setelah data yang kita proses tadi, kita dapatkan, dan kita bisa mengukur status kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perbandingan status kesehatan. Jadi kita bisa tahu status kesehatan penduduk di suatu wilayah. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah evaluasi dan monitoring kegagalan dan keberhasilan program kesehatan. Jadi kita bisa ukur sampai di mana kegagalan dan keberhasilan suatu program yang telah kita laksanakan. Nah, kemudian yang keempat adalah perencanaan program kesehatan. Nah, ini juga dibutuhkan, sangat dibutuhkan ketika kita lihat kembali di sini untuk struktur manajemen data, di outputnya informasi. Maka untuk manfaat manajemen data adalah perencanaan program kesehatan. Jadi ketika kita sudah dapatkan hasil penelitian, informasi yang kita dapat, maka perencanaan program yang akan kita laksanakan bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah keperluan research atau publikasi masalah kesehatan. Jadi setelah data kita peroleh, kita melakukan penelitian, kemudian datanya kita proses, kemudian dapat informasinya, maka manfaat berikutnya adalah keperluan riset atau publikasi masalah kesehatan. Baik, itu saja yang dapat bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan apabila masih ada kekurangan mohon maaf ya. Kalau masih ada yang bingung dan perlu masih bertanya, nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Baik, demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.